A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan nikmat dari Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita bersama suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Sahabat karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita terlalu cukup antusias untuk memperhatikan aib-aib zahir kita atau kekurangan-kekurangan fisik kita saja. Seringkali juga kita karena ini kita menjadi orang yang insecure dibandingkan dengan bersyukur. Kita seringkali menjadi orang yang bahkan rela mengeluarkan banyak sekali uang, banyak sekali biaya yang cukup besar hanya untuk mempercantik fisik kita saja. Seperti banyak orang yang suka mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk memperbaiki alisnya, hidungnya, giginya, wajahnya secara umum dengan skincare yang mahal. Kemudian ada juga yang sampai mempermak tubuhnya yang sudah sempurna diberikan oleh Allah, tapi dia masih mau merubahnya itu. Tapi kita lupa poin di mana kita harusnya kita ini memperbaiki diri kita terlebih dahulu, secara baik dari luar maupun dari dalam. Karena sesungguhnya kecantikan dari dalam atau inner beauty itu harus lebih kita utamakan dibandingkan dengan kita hanya mementingkan kecantikan lahiriah saja. Seringkali juga kita ini merasa lebih perfect dari orang lain sehingga tak jarang dari kita yang suka sekali menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Seringkali ketika kita merasa diri kita ini lebih perfect dari orang lain sehingga tak jarang kita lebih suka menceritakan aib-aib orang lain, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Bahkan tak jarang dari kita menjadikan kebiasaan menceritakan keburukan orang lain tersebut. Padahal kita sendiri belum tahu apakah itu kebenarannya pasti atau tidak. Tapi kita ini menjadi orang yang buru-buru menyebarluaskan informasi tersebut kemudian memvonisnya bersalah. Hendaknya ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang melakukan kesalahan tersebut, kita doakan kebaikan untuknya, bukan malah bersukacita atas kesalahannya kemudian ikut menyebarluaskan aibnya tersebut. Karena kita sadari betul bahwa tidak ada manusia yang tak pernah luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekhilafan. Bahkan Nabi Adam dan Hawa sekalipun pernah melakukan yang namanya kesalahan, di mana Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi, padahal jelas-jelas Allah sudah melarangnya. Tapi tentu saja setelahnya Nabi Adam dan Hawa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sekalian, membuka aib sesama, menyebarkan aib sesama itu merupakan dosa yang cukup besar dan merupakan perbuatan keji juga tercela. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib sesamanya, maka akan Allah tutupi aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kita juga sering mendengar bahwasanya jika saja kita ini dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mungkin aib kita itu lebih besar dibandingkan aib yang orang kita ceritakan tersebut. Jadi bau tubuh kita ini lebih bau dibandingkan dengan orang yang kita ceritakan tersebut. Oleh karena itu,
Marilah kita bersama-sama menjadikan momentum Ramadan ini sebagai bentuk. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak introspeksi diri, kemudian banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Sudah terlalu banyak Allah tutupi aib-aib kita, dan sudah tidak terhingga betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita lupa hal tersebut? Kenapa kita lebih menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Mencoba berubah menjadi orang yang lebih baik itu memang mungkin sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting itu adalah niat dan usaha yang sungguh-sungguh dari dalam diri kita bahwa kita ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Semoga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan Karima pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kebaikan, segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekurangan itu datang murni dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.